Karena di kata peluang itu ada kata uang, dan di kata uang belum tentu ada kata peluang. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain dengan secara luas. Halo teman-teman, Circle E, kembali lagi ke podcast kesayangan kita, Circle E. Kali ini kita bakal lanjutin pembahasan kita topik mengenai personal branding bersama narasumber istimewa kita, Kak Hisham Afandi. Halo semuanya. By the way, ini lanjutannya, ini part 2-nya Kak Hisham. Oke. Jadi buat teman-teman Circle E yang mungkin lupa atau kurang inget nih, kita kemarin itu bahas apa aja sih? Aku simpulin dikit ya teman-teman. Jadi intinya kemarin itu kita membahas tentang bagaimana seorang Hisham itu sendiri mulai mencari jati dirinya dan akhirnya menitik karir sebagai seorang ustadz muda, MC dan juga kori kondang, serta menjadi konten kreator di zaman digital saat ini. Oke Kak Hisham, lanjut nih ke pertanyaannya. Terakhir kali kan kita berbicara tentang kalau anak muda itu harus pintar dalam mengambil peluang. Karena di kata peluang itu ada kata uang, dan di kata uang belum tentu ada kata peluang. Jadi jangan semena-mena kita nyarinya uang aja terus. Setelah kemarin kita sharing sedikit tentang jati diri, di mana Kak Hisham menyadari kalau sebenarnya aku basic skillnya di public speaking nih, ya kan? Kapan titik awal Kak Hisham itu menyadari kayaknya aku butuh deh buat nge-brand diriku di medsos biar orang yang kenal aku tuh gak cuma teman-teman, orang yang ketemu aku offline, tapi aku pengen orang dimanapun, di negara apapun, waktu kapanpun bisa mengakses aku cuma dengan klik aja. Itu gimana awal mulanya memutuskan buat penting nih bangun personal branding di medsos gitu? Pertama kali saya merasa penting untuk membangun personal branding di medsos adalah saya ketika itu bertemu dengan seseorang. Seorang itu menurut saya keilmuannya itu mantap banget, alim lah ya, baik itu keilmuan keagamaan ataupun keilmuan formal. Dia itu akademisi banget, tapi dia tidak diketahui banyak orang. Sedangkan saya menemukan, bertemu juga dengan seorang yang menurut saya kalau dibandingkan dengan orang yang tadi, ilmunya itu di bawah masih. Dia cuma mengetahui dasar-dasar. Kalau mungkin keilmuan agama ya dia dasar-dasar keilmuan agamanya. Kalau ilmu formal, ilmu umum, kemudian kalau di komunikasi apa gitu, dia masih santai-santai aja keilmuannya. Tapi dia dikenal banyak orang dan lebih lebih dikenal banyak orang dan lebih banyak undangan dia daripada Yang banyak ilmunya. Kemudian saya berpikir, kemudian bertanya kepada orang yang sudah sukses ini, tapi ilmunya masih bukan minim ya, mungkin ya standar ke bawah gitu ya. Tapi ada ya. Tapi ada. Akhirnya jawabannya satu, adalah personal brand. Maksudnya gimana? Seorang yang ahli, orang yang ilmuwan banget, akademis banget, dia tidak membranding dirinya sebagai orang yang akademis juga, tidak meng-up dirinya di media sosial dan sebagainya, sehingga yang tahu dia hanya teman-teman offline-nya saja. Sedangkan teman saya yang satunya yang sudah sukses ini, dia memberanikan meng-up dirinya, sehingga secara offline banyak, secara online juga banyak dikenal orang, sehingga itu yang menjadi pembeda. Sehingga saya tergerak, hati saya tergerak untuk juga melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain dengan secara luas. Boleh bisa dikatakan yang tadi yang mahir, kemudian akademis banget, dia bermanfaat, tapi hanya kepada orang-orang offline saja, mungkin hanya di kelas, organisasi yang dia ikuti. Sedangkan orang yang sukses ini, teman saya yang bisa meng-up dirinya di media sosial secara offline dan online, dia bermanfaat dengan cara membangun personal branding dia. Banyak dikenal orang sehingga bisa membawa manfaat kepada orang lain, sehingga dia bisa menjadi viral. Berawal dari situ, sehingga
saya juga mempunyai inisiatif dong, bergerak untuk membangun personal brand juga, bisa dikenal banyak orang juga, sehingga kalau boleh spill nih, seminggu aja barusan nih, Ya, satu ya. minggu saya undangan di Jogja dan di luar negeri itu setiap malam. Wow. Karena apa? Karena saya membangun personal brand saya meng-up diri saya di media sosial sehingga banyak orang yang tahu. Sehingga antara kemampuan dan peluang bertemu. Oke. Setara. Percuma kalau kita banyak ilmu sehingga kesempatan kita tidak dapatkan. Peluang itu kita tidak cari dan kita tidak ambil. Mungkin dari situ ya. Jadi ketika ketemu orang, kebetulan nih ketemu orang yang punya banyak ilmunya tapi belum terbuka, kayak dia aja yang tahu, apa zaman sekarang tuh YTTA yang tahu aja. Iya. Gitu. Ketemu orang yang ya dia biasa aja, tapi dia mau memberanikan diri buat show who you are, who am I nih, show who am I, siapa aku ke orang. Berawal dari situ ya. Betul. Oh, termotivasi dari situ. Ada satu kata-kata yang pengen aku highlight tentang manfaat. Buat Kak Isyam nih, sebagai content creator juga, plus sebagai ustadz muda, apa kebermanfaatan, bukan kan? Bagaimana seseorang itu dikatakan bermanfaat? Dari kacamata Kak Isyam sendiri. Pasti berawal dari salah satu prinsip juga yang saya pegang, itulah khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Oke. Baik itu bermanfaat dari segi apa? Segi apa saja yang dia miliki bisa membantu orang lain. Sehingga dari kata-kata khairun nas itu pemilihan katanya adalah khair atau bagus. Yang mana bagus ini merupakan hal yang komplit. Ya. Bagus dari segi apa nih? Dari sikap, bagus dari bagus dari keilmuan juga, bagus dari akhlaknya juga, bagus dari dia bersosialisasi dengan yang lain, bagus dari dia menanggapi teman, bagus dari dia, pokoknya bagus semuanya. Sehingga kata-kata bermanfaat itu yang selalu saya pegang adalah yang penting kita bisa membantu orang yang lain tapi dengan manfaat. Karena banyak saya temukan juga karena dia tidak viral, akhirnya dia berhenti untuk bisa bermanfaat pada orang lain. Padahal ketika kita sudah mau bertindak, mau bermanfaat pada orang lain, otomatis keviralan itu nanti akan datang dengan sendirinya. Bukan kita mengejar viral. Kan kalau orang mengejar viral, kalau nggak viral berhenti dong. Iya benar. Kebanyakan sekarang kayak gitu. Betul. Tapi kalau kita mengejar bermanfaat, meskipun viral tidak viral, kita tetap bisa bermanfaat. Kalau nanti viral, itu bonus dari kebermanfaatan. Oh kayak dia tuh hal yang lain nih. Betul. Tapi biasanya ketika kita sudah konsisten, al-istiqamah walau qol. Karena gimana? Al-istiqomah Walau qol. Iya, jadi kita tetap konsisten walaupun itu sedikit. Dalam artian kita sedikit demi sedikit kita tetap istiqomah. Kita mau membuat skill apa nih? Contoh seperti dia bisa nyanyi, ya dia membranding dirinya nyanyi terus. Walaupun sedikit demi sedikit bisa bermanfaat pada orang lain, bisa membahagiakan orang lain, tapi terus dia lakukan. FYP gak FYP, viral tidak viral, terus tetap dilakukan. Itu yang membuat kita bisa menemukan jati diri lebih dalam lagi dan kita bisa bermanfaat kepada orang sehingga kita merasakan nih, wah alhamdulillah saya bisa bermanfaat. Nanti kedengaran salah satu bayaran yang paling tinggi adalah wah beruntung ya bisa hadir di sini, acaranya bisa sukses. Nah itu bayaran yang tidak bisa didapatkan dari dan tidak ada nominalnya, bisa membahagiakan orang lain bisa bahagia dengan kehadiran. Sangat dalam banget ya. Ternyata kayak kalau kita mikirnya tuh bayaran itu sekedar angka nominal. Tapi ketika kita memutuskan untuk menjadi seseorang yang bermanfaat walaupun sedikit, terkadang rasa yang paling besar bagaimana kita diapresiasi itu adalah kehadiran. Betul. Makanya kenapa kehadiran itu mahal. Good. Suka. Oke, Syam. Ngomongin tentang kita bikin konten kan. Betul. Jadi seorang konten kreator. Otomatis karena
dunia yang kita lewat itu sebatas layar, walaupun apa yang kita ketahui itu lebih dari itu, kejadian dimanapun dalam waktu kapanpun, pasti kan ada celah di mana seseorang itu menampakkan dirinya itu berbeda. Apa yang dia ditampakkan di dunia nyata dan di dunia maya itu berbeda. Bagi seorang Hisham sendiri, konten kreator, bagaimana kamu menanggapi hal tersebut? Dan apakah kayak kamu branding di medsosmu itu seperti itu atau enggak? Boleh nggak spill ke teman-teman Circle E? Dan atau kayak dari tadi ngomongnya bagus terus, emang kayak gitu atau ini gimmick aja gitu? Boleh. Sejujur-jujurnya ya? Saya jujur, berawal ya ketika pasti apa yang ingin orang lain lihat dari kita tampakkan yang bagus-bagus saja. Maksudnya itu di konten, di media sosial juga kita tampakkan yang bagus-bagus semuanya. Padahal sebenarnya di kehidupan nyata bukan tidak sesuai ya, tapi ada beberapa proses-proses yang itu sangat menyedihkan. Contoh seperti orang melihat saya, wah bisa nih orangnya di sini bisa di sini. Padahal aku setuju sih, emang kamu bilang kayak gitu. Kan? Padahal sesungguhnya saya juga membutuhkan tempat untuk bercerita. Saya membutuhkan juga orang-orang yang juga mensupport saya secara pribadi, bukan hanya formalitas. Beda ya, orang mensupport secara formalitas sama pribadi itu beda banget. Kemudian juga bahwa perjalanan saya menuju ke Yogyakarta ini saya tanpa biaya apapun. Kuliah di Jogja, saya mencari beasiswa. Umpama tidak ada beasiswa, saya tidak bisa berkuliah. Itu real. Dan kamu pernah di posisi itu? Pernah banget. Sampai awal-awal kuliah saya belum punya laptop, saya belum punya motor juga. Berangkat kuliah jalan kaki awal-awal maba mahasiswa baru PBAK. Selama 1 bulan saya kuliah jalan kaki dari kos, dan kosnya pun bukan yang kos satu ruangan 500.000 per bulan, bukan, tapi satu rumah cuma 4 kamar, dan itu 1 tahun 1.500.000, itu pun 1 tahun. Dan sudah dapat apa? Enggak dapat makan juga, tapi cuma ya 10 orang ya, bayar 10 orang itu 4 kamar itu. Bagaimana ketika saya pulang dari ngopi sama teman-teman jam 1 malam tidak menemukan tempat tidur sendiri ya, karena tempat tidur yang biasa ditiduri itu udah dipakai sama teman-teman yang lain ya, gitu kan, berbagi seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, tapi itu merupakan salah satu perjalanan dari proses, dan dari proses itu pasti Allah akan memberikan kita kesuksesan dari proses, asalkan kita tidak mengeluh dari proses itu dan kita tidak selalu mengumbar-umbarkan saya seperti itu, tapi proses itu jalani sendiri, rasakan sendiri. Dan saya memang berusaha meng-up apa yang sudah saya hasilkan ke orang lain. Jadi orang lain itu mengetahui hasil-hasilnya saja, tidak mengetahui prosesnya, karena prosesnya sangat sedih sekali dan sangat berat sekali. Kenapa dari sekian banyaknya kreativitas yang ditampakkan oleh konten kreator sendiri, nah kenapa tadi kan aku meng-highlight tuh kamu bilangnya ya aku karena tadi kamu yang bermanfaat, terus ketika itu menampakkan apa yang hasil dari jerih payahmu tuh Syam. Pernah gak sih kamu kayak kepikiran pengen nge-up nih sedih-sedihku biar orang tuh kayak memaknai itu tuh berawal dari proses itu gak gampang. Itu pernah gak kayak ada kontenmu satu atau gue yang seperti itu, atau memang untuk saat ini pure aku emang lagi nge-up hasilnya dari itu nggak masalah dong, kan aku yang punya ini akunnya yang berhak aku kan gitu. Itu akan ada Okay. Ada perjalanan, dan itu sudah menjadi planning juga. Planning untuk bagaimana seorang Ihsan, perjalanan seorang Ihsan menuju ke titik ini, atau nanti dan semoga nantinya bisa menjadi lebih lagi kayak alur mundur gitu ya. Iya. Oke, buat teman-teman, tadi kita sama-sama dengar ya kata Kak Hisham, dia akan buat konten terkait seputar gimana prosesnya ya akhirnya membuat dia dikenal atau brandingnya sedemikian rupa sampai saat ini. Kita tagih janjinya di konten Instagramnya Hisham. Ingat ya sobat, ditagih.
kemarin kita ngomongin tentang peluang jati diri, sekarang kita ngomongin udah masuk ke ranah konten kreator, bagaimana dia mengasah kreativitas dia buat bikin konten. Buat kamu yang masih kepo lagi, kita bakal ngadain part 3 khusus buat episode kali ini.